guys, kembali lagi bersama saya di sini. Saya Selvi Arianti akan menjelaskan tentang artificial intelligence di bidang pendidikan. Pada zaman modernisasi seperti saat ini, manusia bergantung pada teknologi. Teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari anak-anak, remaja, hingga para ahli dan orang awam pun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama teknologi artificial intelligence atau dapat diartikan dengan kecerdasan buatan yang saat ini tengah berkembang sangat pesat dan mempermudah suatu pekerjaan bagi setiap orang, khususnya di bidang pendidikan yang saat ini memasuki pembelajaran di era revolusi industri. Siapa menyangka artificial intelligence merambah ke dunia pendidikan? Salah satunya adalah sistem yang dapat mempersonalisasi pembelajaran untuk tiap murid. Sistem AI juga memungkinkan orang belajar dengan bantuan education assistant seperti bot. Konten-konten pembelajaran digital yang terpersonalisasi juga dapat dihadirkan berkat AI dan machine learning. Buku-buku teks yang tebal kini dapat dipilah-pilah menjadi konten yang lebih ringkas, lebih enak dibaca dan dipahami, seperti panduan belajar, ringkasan, flashcard, atau catatan pendek. Apalagi dalam situasi seperti pandemi ini, mengakibatkan proses pembelajaran menggunakan metode daring. Semua pembelajaran dibuat secara online untuk mempermudah informasi. Komunikasi pembelajaran daring yang mempunyai fungsi sebagai media penyampaian pesan dan informasi kepada murid. Guru dapat menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi seperti Latitude Learning, Skype, Google Hangout Meet, Zoom, Discord, WhatsApp, Edmodo, Ruang Guru, dan Google Classroom. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas dengan menggunakan media online itu. Secara tidak langsung, kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Istilah artificial intelligence atau AI digunakan pertama kali pada tahun 1956 oleh John McCarthy dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Menurut John McCarthy mengenai apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang dimaksud di sini merupakan proses memodelkan cara berpikir manusia dan mendesain suatu mesin agar dapat berperilaku layaknya manusia. Dan kelakuan cerdas menurut Alan Turing didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai performasi yang sama atau lebih dari performasi manusia pada umumnya dalam cognitive task atau tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman akan tugas tersebut. Adapun contoh beberapa robot dengan artificial intelligence yang digunakan dalam bidang pendidikan yaitu: pertama, Microbot memiliki dua jenis robot masing-masing, Microbot Minimower serta Microbot Teachmower. Minimower sendiri bisa dengan mudah untuk diprogram menggunakan Apple atau bisa juga melalui TCR80. Sementara itu, Teachmower sendiri dapat digunakan sebagai simulasi robot industri serta memakai Teach Pendant untuk bisa memprogramnya. Kedua, robot Hero 01 adalah robot yang diciptakan oleh Heart atau Zenith dan bisa bergerak serta dirancang secara khusus demi membantu mempelajari robot industri. Terdapat sejumlah sensor yang ada pada Hero 01. Unit sensor tersebut dapat melakukan beberapa hal seperti mendeteksi gerak, mengukur jarak, membedakan dua buah suku kata, mendeteksi adanya perubahan cahaya, dan sebagainya. Ketiga, Rhino Robot atau XR2, sistem robot yang telah dibuat oleh Rhino Inc. Ini dipakai untuk melakukan simulasi terhadap operasi dari robot-robot industri dan dapat dilakukan pemrograman lewat komputer Apple. Program untuk robot ini sendiri dapat juga disimpan di disk. Perkembangan teknologi AI semakin pesat di era globalisasi saat ini dan tidak bisa dihindari lagi dan sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menurut dunia pendidikan untuk selalu dan menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian teknologi informasi dan komunikasi terhadap dunia pendidikan, khususnya di dalam proses pembelajaran. Ada pendidikan di Indonesia di masa mendatang sebagai berikut.
Pertama, berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh atau distance learning. Kemudian, untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh dimasukkan sebagai strategi utama. Seperti pada masa pandemi sekarang, pembelajaran menggunakan metode daring. Kedua, sharing resource bersama antar pendidikan atau latihan dalam sebuah jaringan perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya. Berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar rak buku. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi perpustakaan digital yang bisa diakses kapan saja. Ketiga, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan, maka pada saat itu sudah dimungkinkan untuk diadakan jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antar mahasiswa dengan dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas yang diberikan dosen, dan sebagainya. Salah satu manfaat AI adalah terjadi pada masa pandemi sekarang ini. Biasanya pembelajaran dilakukan di dalam gedung, kini bertransformasi ke dunia maya, tanpa harus bertemu dengan guru, dan dilakukan secara daring yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Hal ini bermanfaat agar pembelajaran akan terus tetap berlanjut tanpa beresiko terpaparnya dengan COVID-19. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.